Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, mari kita kembali bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Saya mengangkat topik yang akan kita dengarkan pada malam hari ini adalah perihal doa. Doa yang begitu penting bagi setiap anak-anak Tuhan. Doa bagaikan nafas bagi orang percaya. Dia bagai nafas bagi orang percaya. Jadi nafas adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat vital bagi kehidupan kita. Kalau kita terganggu dalam pernapasan, kita akan terganggu di dalam beraktivitas, bahkan kehidupan kita akan terancam dengan kalau kita tidak bagus bernapas. Jadi kalau saya bandingkan nafas dengan doa, dalam hal rohani bahwa doa adalah nafas kita. Jadi kalau kita tidak berdoa berarti kita tidak bernafas, ya begitu. Tetapi kalau kita bagus dalam berdoa, itu akan membuat kesehatan kita terjamin di hadapan Tuhan. Saya baca dulu ayatnya di dalam Lukas pasal 22 ayat 46. Saya baca bagi kita semuanya. Perhatikan. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ya. Peristiwa ini terjadi pada waktu Yesus akan mengalami penyaliban. Jadi malam itu di Bukit Getsemane, dia menyampaikan kepada muridnya yang sedang berdoa tetapi ngantuk, mungkin keletihan, capek, ya, atau ada kuasa lain yang membuat murid-murid itu tidak sanggup bertahan berdoa, ya. Jadi waktu itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus datang kepada muridnya dan berkata, "Mengapa kamu tidur? Ya, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Sudah banyak orang tidak menempatkan posisi doa menjadi satu posisi yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, ya. Sudah banyak orang Kristen tidak lagi menganggap doa itu hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Padahal tadi saya sampaikan bahwa doa itu seperti nafas, ya. Paru-paru atau pernapasan yang terganggu pasti membuat kehidupan kita yang tidak berkualitas, kesehatan kita. Jadi Yesus berkata, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah." Bangunlah dan berdoalah. Mengapa kamu tidur? Mengapa kamu tidur? Sekarang pertanyaan ini juga kepada saya dan saudara. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah. Yesus mengajarkan arti penting doa. Berarti kalau orang tidur dan orang berdoa berbeda hasilnya. Nih, tangkap baik-baik umat Tuhan. Seorang yang berdoa dan seorang yang tidak berdoa pasti beda hasilnya. Itu makanya Yesus 3 kali mendatangi muridnya berkata, "Mengapa kamu tidur?" Dalam versi lain dia berkata, "Tidak tahankah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja?" Saya mau angkat kalimat ini, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah, hasilnya adalah kalau saya bisa buat letaknya, orang yang berdoa, orang yang bangun dan berdoa akan tidak jatuh ke dalam pencobaan. Sedangkan orang yang tidak berdoa, yang tidur, dia jatuh dalam pencobaan. Kalau kita lihat dari ayat ini, karena Yesus berkata, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan." Nah, berarti kalau orang bangun, rohnya bangun dan doa hidup, ya, doanya hidup, maka saudaraku, dia tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kalau orang tidak doa, tidak bangun, dia jatuh ke dalam pencobaan, ya. Saya tidak membahas soal pencobaan yang seperti apa, tapi malam ini saya khusus hanya membahas bagaimana berdoa dan arti penting dari doa. Saya meyakini kalimat saya ini bahwa doa harus menjadi budaya orang Kristen.
budaya, sudah menjadi budayanya, sudah menjadi sesuatu yang terwarisi, sudah menjadi suatu warna dalam dirinya bahwa doa itu penting. Memang ada satu kengerian, kita lihat beberapa orang yang tidak mampu berdoa, ya, tidak mampu berdoa. Misalnya doa makan saja nggak bisa, padahal doa makan itu wah sangat simpel, hanya mengucap terima kasih buat segala berkat ini Bapa, ini datangnya daripadamu, aku mengucap syukur, aku menikmatinya, berikan aku kesehatan oleh makanan ini, amin. Mungkin sesimpel itu, tapi doa yang dimaksud ini banyak dan sangat luas. Cuman saya mau kasih tunjuk, ada orang, ada bapak-bapak atau anak-anak lajang, orang-orang Kristen anak lajang di perantauan, di kos-kosan, makan tanpa doa. Saya melihat ini satu kengerian, dan dia tidak memiliki kerohanian yang baik. Sebab itu dikatakan bangunlah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Nah, salah satu cara mencegah agar kita tidak masuk dalam pencobaan, kita harus bangun dan berdoa. Jadi berdoa mencegah kita ke dalam pencobaan. Pencobaan itu terlalu banyak. Pencobaan hidup, pencobaan dari mata, dari keinginan daging, pencobaan karena harta benda materialistis, ya, pencobaan jabatan, pencobaan suap, pencobaan sogok, pencobaan yang lain, ya, pencurian, ya, ada saja kesempatan untuk membuat kita jatuh dalam pencobaan, ya, banyak lagi pencobaan datang dari mana-mana, ya, bagaikan kuasa iblis seperti tadi malam saya sampaikan, seperti api panas si jahat yang terus ditujukan kepada orang-orang percaya. Jadi kalau kita tidak bangun dan berdoa, jelas Yesus berkata kamu bisa jatuh ke dalam pencobaan. Nah, menghindar supaya kita tidak terjebak dalam banyak pencobaan yang bagaikan perangkap yang dipasang oleh iblis untuk menjatuhkan. Saya sampaikan bahwa seluruh pencobaan itu diset oleh iblis untuk menjatuhkan kita, seperti sebuah kolaborasi yang mantap untuk menjatuhkan kita, dan itu setiap hari, anytime, segala waktu digunakan untuk menjatuhkan kita. Pencobaan itu datangnya dari iblis, bukan dari Tuhan. Iblis datang terus mencobai kita dari segalanya, dari pekerjaan, jabatan, dari, ya, kalau ada kita sebut wanita, tahta, harta yang disebut dalam beberapa ulasan para hamba Tuhan, banyak sekali yang membuat kita harus akan jatuh dalam pencobaan. Tapi salah satu alat menangkal itu, bagaikan mantra yang menangkal itu adalah doa. Doa, ya. Dalam selengkap senjata Allah yang saya sampaikan dalam sapaan sebelumnya, sapaan penggembalaan sebelumnya, bahwa kita itu berdoa setiap waktu dalam roh, kata Paulus dalam Efesus pasal 6. Berdoa dalam roh setiap waktu. Jadi tidak ada kesempatan iblis. Dan kita sudah praktekkan itu. Begitu doa kita lemah, pikiran kita ini menjadi terbuka kepada pencobaan. Tetapi kalau kita doa setiap waktu dalam roh, seperti dalam Efesus pasal 6, bahwa ada doa yang terus dipanjatkan di dalam hidup kita, maka itu akan bagaikan mantra penyangkal untuk menangkal pencobaan itu datang kepada kita, saudara sekalian. Nah, ini penting sekali. Nah, Bapak Ibu saudaraku, doa itu juga akan menjadi pembuka atau penerobos hal-hal yang, ya, palang yang terkunci, atau pintu yang terpalang, atau tembok yang begitu tebal. Dia bagaikan penerobos, saudaraku, ya. Kalau kita lihat beberapa pentingnya doa itu, seperti dalam sebuah buku yang saya pernah baca, dari buku Pak Cho Yonggi atau David Yonggi Cho yang almarhum, hamba Tuhan yang sudah meninggal, ya, hamba Tuhan yang sangat besar jasanya dalam kekristenan ini. Dia pernah memiliki gereja terbesar dunia yang beranggota sampai hampir 1 juta di kota Seoul dan sekitarnya, ya. Saya pernah mengunjungi gereja itu, pernah dibawa ke situ dan melihat semua keajaiban menurut saya yang terjadi di sebuah kota besar, ya. Waktu kami dengan istri melihat gereja besar itu dan pernah ikut kebaktian 1 kali di dalamnya, saya melihat itu dahsyatnya pekerjaan Tuhan pada tahun-tahun yang lampau itu. Saya
bersama istri ikut di doa malam pada Jumat malam, doa semalaman. Jadi doa semalaman mereka itu mulai jam, kalau nggak salah jam 11 sampai pagi. Itu gedung gereja, gedung utama itu penuh, parkir sampai kemana-mana, sampai karena kami terlambat datang, parkir kami itu ada di tempat yang sangat jauh, sulit, dan itu dibantu kepolisian dalam menertibkan. Itu doa malam yang kalau mungkin di Indonesia untuk mengumpulkan orang 20-30 ribu doa semalaman itu harus artis dihadirkan, dan itu sudah disebut KKR dan menghadirkan pembicara-pembicara besar. Tapi saya waktu itu saya melihat ya, hal yang biasa kalau di Korea itu, bahwa kebaktian di gereja Choyong gitu doa malam sampai 20-30 ribu orang di gedung utamanya. Dan saya melihat begitu kewalahan mengatur parkir sampai ke sudut-sudut jalan. Dan itu terjadi setiap Jumat malam. Setiap Jumat malam, bukan KKR seperti di Kota Batam sekali setahun KKR menghadirkan Agnes Monica, ya, Judika dan yang lain, baru kumpul orang sebesar itu kalau kumpul sebesar itu. Dan kalau ketika kita selidiki, ada satu yang kita lihat dari orang hamba Tuhan almarhum Choyong ini adalah pahlawan doa. Dia bersaksi dalam bukunya itu bahwa dia berdoa bisa 5-8 jam satu hari. Ya dikumpul ya, mulai dari pagi malam 24 jam itu dia banyak berdoa, dan satu kutipan waktu saya menyusun skripsi, memang saya kutip salah satu buku dia ya tentang kelompok sel, dan Roh Kudus Adi Mitra saya itu, saya dapat di situ dia bilang begini, ketika saya melihat banyaknya di ruang konseling orang yang harus saya konseling setiap hari, oleh karena banyaknya persoalan yang akan dihadapi, memang kalau jemaat banyak ya orang persoalannya juga banyak. Jadi persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan oleh para gembala sel akan selesai sendiri di situ. Tapi prinsip ya, kebetulan saya membahas di skripsi saya dulu waktu masih mahasiswa, yaitu peranan kelompok sel. Jadi saya banyak membaca buku Choyonggi karena dia ada satu gereja sel yang sangat kuat di dunia ini. Lalu saya melihat beberapa persoalan yang terjadi itu diselesaikan di kelompok selnya oleh para gembala sel. Tetapi hal-hal yang memang harus bertemu gembala, itu harus bertemu gembala di ruang yang sudah disiapkan, dan itu cukup banyak juga, maklum karena begitu banyak jemaatnya. Ya sama seperti domba, kalau domba kita cuma 5 ekor, kotorannya nggak banyak, ya pagi-pagi cukup pakai skop kecil apa gitu. Tapi kalau dombanya sampai 100, 200, 1000 ekor, itu mesti ada gerobak, ada beko kecil untuk mengangkati kotorannya. Ya kurang lebih dalam penggembalaan ini juga seperti itu, ya. Kalau kita melihat banyaknya dombanya, sehingga banyaklah persoalan yang harus dihadapi oleh gembala ini. Saudara, dia bilang begini, setiap saya melihat orang yang datang akan saya konseling atau saya akan carikan solusi bagi mereka, saya malah pergi berdoa. Dan begitu di dalam doa yang sungguh-sungguh, dengan segala doa yang dipanjatkan kepada Tuhan, dia keluar dari ruangan doanya dan menjumpai orang-orang itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia bilang, separuh dari persoalan yang harus kami kerjakan sudah dikerjakan dalam doa itu. Separuh dari doa itu, persoalan itu sudah dikerjakan oleh doa itu. Nah, saya mengambil, orang Batak pernah berkata begitu, orang Batak nih, ya, satongan ni tangiang do ulaun, satongan ni tangiang do ulaun. Setengah dari pekerjaan sudah dikerjakan oleh doa, setengah dari masalah sudah dikerjakan dalam doa. Saya melihat cara ini efektif, dan saya mengajak agar kita bangkit dan semuanya boleh memanfaatkan fasilitas doa. Kalau saya sebut fasilitas, kalau saya sebut aplikasi doa. Doa ini membantu kita untuk menyelesaikan banyak persoalan, dan itu diselesaikan dalam ruang doa, saudara sekalian. Jadi saya terkesan dengan Pastor David Yonggi Cho ini, yang begitu mendedikasikan hidupnya dalam doa dan sampai memiliki gereja yang bertumbuh besar pada waktu itu, saudara sekalian. Nah, saudaraku, apa yang saya maksud di dalam Kolose pasal 4 ayat 3, Paulus juga memberikan penjelasan tentang pentingnya doa menerobos jalan agar Tuhan membuka pintu. Coba lihat Kolose 4 ayat 3. Kolose 4 ayat 3, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Kristus, bahwa dalam Kolose ini Paulus berkata kepada jemaat di Kolose,
Ayo kamu berdoa juga. Berdoa juga untuk kami. Supaya apa? Supaya Allah membuka pintu. Nah, saya kutip ayat itu sedikit. Ketika kita berdoa, Allah membuka pintu. Ketika kita berdoa, Allah membuka pintu. Ini yang saya maksud, doa membuka pintu yang terpalang untuk pemberitaan Injil, dan meminta keberanian dari Tuhan supaya Paulus menyampaikan apa yang sepantasnya disampaikan dalam pemberitaan Injil yang olehnya dia dipenjara. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, jadi doa membuka pintu. Apapun yang sedang terpalang di depan kita, tembok yang begitu tebal yang gak bisa kita terobos, kita bisa terobos di dalam doa, saudara sekalian. Selanjutnya saudaraku, di dalam Matius pasal 17 ayat 21 ada tingkatan, kalau kita sebut di situ doa plus puasa. Nah, ini mungkin perlu ditambahkan. Matius 17 ayat 21 berkata begini, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Itu ada satu penyakit roh yang menguasai seseorang, yang menurut murid-murid mereka telah berdoa tetapi tidak sembuh, tidak lepas roh itu. Lalu Yesus melepaskannya. Tapi di penghujung ayat itu Yesus berkata, jenis ini tidak bisa hanya doa, tetapi tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Maksudnya diusir, diselesaikan, diterobos dengan doa dan puasa. Jadi kalau lebih mantap lagi, kalau seseorang yang hidup dalam doa ditambah puasanya, baru mantap ya. Ada beberapa jenis persoalan dan pencobaan yang harus diselesaikan dengan berpuasa. Itu ya Bapak Ibu saudara sekalian ya. Nah, saudaraku, di dalam kehidupan orang Kristen mestinya memang doa itu harus berdiri tegak. Pagi, siang, malam ada doa pribadi, doa bersama, doa korporat, doa setiap saat. Ada doa rantai, doa puasa, doa keliling, doa macam-macam doa kalau kita lihat ya. Paling tidak dari seluruh macam-macam doa yang saya maksud ini, kita hidup di dalam doa setiap hari. Baik doa pribadi atau doa bersama, doa kelompok. Ya, saudara sekalian, ya. Doa itu bagaikan mantra, kalau saya sebut, saya pinjam mantra seperti dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 11. Pengkhotbah pasal 10 ayat 11, saya akan baca. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Jika ular memagut sebelum mantra dibacakan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Ya, mungkin ayat ini tidak terlalu persis konteksnya dengan doa yang saya sebut di awal tadi, tetapi saya mau mengambil satu hikmah dari dalamnya. Pendoa tidak boleh lalai, tidak boleh lupa, tidak boleh tidak. Dia harus ada dalam kehidupan kita. Mari belajar. Kalau misalnya doa dalam pengkhotbah ini dikatakan kalau mantra diucapkan tapi ular sudah memagut, ada ya, tahu bisa ular ya, dalam hitungan menit itu bisa menjalar kemana-mana dan bisa membunuh. Apalagi itu king cobra, itu dalam hitungan jam orang tewas ya. Sebab itu kalau Alkitab mencatat, jika ular telah memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Saya hanya mengambil ya, mungkin tidak terlalu konteks sekali dengan teks yang pertama, tapi saya mau melihat begini, jangan sampai kita lupa berdoa setiap hari. Pagi berdoa ya. Lebih baik kita berdoa karena itu telah mematahkan ya, melemahkan kuasa musuh, katakanlah begitu. Andai kata seseorang dipagut ular, tapi dia sudah lebih dahulu didoakan, dimantrai, katakanlah dalam kata pengkhotbah ini dimantrai, maka ular itu tidak berbisa. Maksud saya, kalaupun ada pencobaan yang menghadang kita, tetapi kita sudah disalut oleh doa, dilingkupi oleh doa, maka pencobaan itu telah menjadi lemah. Kita kuat ya, bisa ular itu telah menjadi tawar karena mantra. Bisa ular itu telah menjadi tawar karena mantra terlebih dahulu dibacakan. Kalau saya lihat dari ayat itu, berarti kalau doa kita terus mengepul, maka ketika ada
semburan bisa ular sekalipun, gigitan ular dalam hal ini dosa mencoba merusak kita, iblis mencoba mengganggu kita, tapi doa telah mendahului dia, maka dia telah menjadi lemah, rontok, runtuh. Kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara sekalian, begitu pentingnya doa itu, sebab itu kita berikan waktu yang terbaik hari demi hari, sebelum tidur, sebelum beraktivitas, sebelum bangun, ya sebelum aktivitas kita, sebab kita akan terus doa. Dan doa kita setiap hari, doa untuk orang lain, doa syafaat, ya seperti tadi kemarin saya sampaikan, ya berdoalah untuk semua orang kudus, kata Paulus dalam Efesus pasal 6. Berarti doa orang mengkafir kita, doa kita mengkafir orang, saling silang, semua doa saling silang, baik di gereja lokal, baik juga di gereja sewilayah, baik itu gereja secara umum satu kota, ya siapa yang kita tahu kita sebut namanya, orang yang tidak kita tahu kita sebut secara umum. Berkati seluruh jemaatmu, orang yang setia gereja manapun mereka, jemaat manapun yang setia kepadamu, kafir dalam nama Yesus, berkati, dan mereka juga memberkati kita. Bahkan yang kita sebut namanya satu persatu, bahkan orang yang spesial kita tahu masalahnya, terus kita sebut secara detail, maka ini semuanya akan membawa kita ke dalam kekuatan rohani. Doa akan membuat kita bangkit. Sebab itu saudara sekalian, bernafaslah dengan baik, normal, berdoalah dengan baik, berdoa dengan normal, karena itu nafas kita. Tuhan akan tolong kita semuanya. Doa membuat kita kuat, sehat, iman, dan selamat sampai pada kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat renungan malam ini. Kami menyapa umat-Mu dalam sapaan penggembalaan ini. Berkatilah seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Kami diajar untuk banyak doa, berdoa setiap waktu, dan menjadi budaya doa di dalam hidup kami. Kami akan menang, kami akan mematahkan serangan musuh dengan doa. Kami akan bangkit ya Bapa. Kuatkan kami Tuhan, menjadi pahlawan-pahlawan doa yang menunjukkan sikap kedekatan kami kepada Tuhan, yang menunjukkan kerendahan hati kami bahwa kami butuh Tuhan, kami tak mampu tanpa Tuhan, kami butuh kuasa-Mu yang mengerjakannya, dan kami peroleh dalam doa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami akan istirahat. Berkati semua umat-Mu, jemaat-Mu, di keluarga Allah, dan seluruh rekan, seluruh anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman ini. Sebelum kami istirahat, berkati kami semua istirahat yang terbaik Tuhan beri bagi kami, sehingga besok pagi boleh bangun dengan baik di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami mengucap syukur dan mengakhiri sapaan penggembalaan malam ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya.